Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Saya tidak mau mengulang menjelaskan beberapa hal dalam bagian ini karena saya sudah jelaskan di live streaming beberapa waktu yang lalu. Tetapi dalam bagian ini saya hanya mau fokus untuk menunjukkan kepada orang-orang yang menjadi pengikut dan juga membangga-banggakan Ustadz Bangun Samudra berkaitan dengan live streaming beberapa waktu yang lalu. Nih, Anda dengarkan ini baik-baik. Dengarkan baik-baik, silakan Anda putar berulang-ulang ya. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini sebenarnya ini adalah kelanjutan dari pembahasan berkaitan dengan live streaming sekitar 4 hari yang lalu. Karena banyak teman-teman yang non-Kristen yang kemudian mempertanyakan di mana buktinya bahwa Ustadz Bangun Samudra menyampaikan hal yang demikian. Nah dalam bagian ini saya sengaja membuat konten ini dan menunjukkan kepada mereka semua. Dan teman-teman bisa kemudian men-share ini nantinya berkaitan dengan ucapan Ustadz Bangun Samudra yang jelas-jelas sebenarnya ini merupakan tindakan MENISTA terhadap Alkitabnya orang Kristen. Karena dalam bagian ini dengan jelas Ustadz Bangun Samudra mengucapkan sesuatu yang jelas-jelas tidak ada dalam Alkitabnya orang Kristen. Mari kita dengarkan sama-sama teman-teman. Dan untuk Anda yang di komentar itu koar-koar mempertanyakannya dan kemudian menganggap saya kemudian menyampaikan sesuatu yang tidak berdasar, dengarkan baik-baik cuplikan video berikut ini. Terus yang membuat saya pindah, buka, ketik sekarang Matius. Matius 6 orang ya, bukan sikatan mati tadi urus. Coba ketik Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Ini paling kunci. Yesus bilang begini, barang siapa besok memanggil aku Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk surga. Yang masuk surga itu yang mengikuti kehendak Allah. Dan besok orang akan mengatakan, Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang dalam namamu. Banyak penyembuhan pakai nama Yesus. Aku sudah mengusir setan dengan namamu. Apa kata Yesus? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak kenal kamu semua, pembuat kejahatan. Benar enggak? Yesus yang ngomong ini. Tidak mungkin ayat ini dibacakan di gereja. Jamaah kukut pindah masjid. Loh kenapa jamaah nggak baca? Beda dengan Islam. Kalau Islam Allah bilang, Iqra bismi rabbika ladzi khalaq, surat 91. Baca. Justru kita suruh baca supaya kita tahu. Kalau mereka, wahai anak-anak domba, hendaklah engkau mengikuti gembalamu. Ya wes manut gembalanya. Dan ojo lali iki pian gembala dudu dombane. Ya. Dah, ada lagi? Yesus ngomong loh itu, siapa yang manggil aku Tuhan, Tuhan, anak Tuhan, gak masuk surga. Ngomong sendiri Yesus. Ini yang membuat semua kakak saya, Mbak Yu, adik, orang tua saya semua masuk Islam. Saya tunjukkan ayat-ayat yang selama ini disembunyikan oleh gereja. Jadi yang ngibul itu adalah Ustadz Bangun Samudra, bukan saya. Jadi sudah jelas ya. Khususnya kepada Anda yang beberapa hari terakhir ini berkomentar dan kemudian menganggap bahwa live streaming beberapa hari yang lalu itu saya berbicara tanpa dasar. Sekarang dengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra dalam bagian ini. Bahkan beberapa kali beliau mengulang bahwa seseorang yang memanggil Yesus adalah Tuhan tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kalau ini dicek ke dalam Alkitab, ini sama sekali tidak tercatat teman-teman. Mari kita melihat sekali lagi. Mungkin sebagian teman-teman belum mengikuti live streaming beberapa waktu yang lalu. Ini terdapat dalam kitab Matius pasalnya yang ke-7 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Dan sebagaimana semua teman-teman bisa memperhatikan di screen, khususnya berkaitan dengan ayat yang dibahas oleh Ustadz Samudra dalam bagian ini tadi. Mari kita baca saja. Nanti mengenai ayat-ayat yang lainnya teman-teman bisa membaca ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Sekarang kita fokus pada ayat 21, 22 dan juga 23. Begini firman Tuhan teman-teman. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi dengarkan, hai kamu
manusia-manusia yang membanggakan Pak Ustadz Bangun Samudra. Dalam bagian ini Anda bisa mengecek di internet sendiri kalau Anda tidak punya aplikasi Alkitab di HP. Lihat, dalam bagian ini sama sekali tidak ada satu istilah dan juga tidak ada satu frase pun yang menunjukkan bahwa yang memanggil Yesus adalah Tuhan tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jelas kan? Jadi dalam bagian ini Ustadz Samudra menyampaikan sesuatu yang seolah-olah menurut dia itu tercatat dalam Alkitab bahwa orang yang memanggil Yesus adalah Tuhan tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Formula kalimat yang demikian sama sekali tidak ada di dalam Alkitab. Jadi Anda yang justru mengatakan saya membicarakan sesuatu yang tanpa dasar, justru Anda yang kemudian ngoceh, koar-koar, mengatakan sesuatu berkaitan dengan saya yang berbicara tanpa dasar. Sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. Di dalam bagian ini, ayat 21 sampai ke 23, tidak ada satu frase yang seperti disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra. Lalu mengapa Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-21, ayat ke-22 dan juga ke-23, ini adalah tidak bisa dipisah dari ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Karena di ayat-ayat sebelumnya, dan ini menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Karena dalam bagian ini Tuhan Yesus sedang memberikan pengajaran berkaitan dengan nabi-nabi ataupun para pengajar palsu. Makanya beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan bahwa Ustadz Bangun Samudra ini lebih palsu, lebih nabi palsu, lebih pengajar palsu dari para pengajar palsu. Mengapa saya sebutkan demikian? Kalau para nabi palsu, para pengajar palsu di dalam kitab Matius pasal 7 ini, ayat 15 sampai ke 23, itu masih jujur dengan memberikan satu pengakuan kepada Yesus dengan menyebutnya adalah Tuhan, Tuhan. Dan kemudian justru di bagian terakhirnya ayat yang ke-23 ini menunjukkan otoritas ilahi yang melekat pada diri Yesus karena memang dia adalah ilahi. Karena itulah kemudian yang memberikan hukuman kepada mereka, enyalah daripadaku hai engkau pembuat kejahatan. Jadi Ustadz Bangun Samudra yang berbicara tentang sesuatu yang ia tidak paham. Bahkan dalam bagian ini ia juga mengatakan bahwa ayat ini tidak mungkin dibaca di gereja. Hei Ustadz Bangun Samudra, Anda tahu nggak Alkitab kami orang Kristen itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa suku, ke dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa-bahasa di berbagai negara yang lain. Jadi setiap orang punya akses untuk membaca Alkitab. Tidak harus dibaca di gereja, baik itu di Katolik, baik itu di gereja-gereja yang Protestan. Semuanya jemaat, bahkan sekarang sudah ada aplikasi Alkitab. Juga bisa di-searching di internet, di Google bisa di-searching. Jadi tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab kami orang Kristen, mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, yang takut atau yang khawatir dan tidak dibaca di gereja. Tidak perlu harus dibaca di gereja, jemaat bisa membaca di rumah, jemaat bisa mengaksesnya di handphone mereka masing-masing. Jadi terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya, shalom.